Music for Us hari ini bersama Richard Ricardo. Dan pastinya ya sobat musik, apa kabar kalian semua? Sehat dong ya, harus semangat di hari Jumat ini di jam 6:30 malam. Richard Ricardo tentunya sudah menghadirkan bintang tamu kita yang akan hadir di Music for Us. Siapakah dia? Langsung kita sapa Eltasya. Hai, apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik Kak. Sehat ya? Sehat. Tadi tentunya Eltasya sudah mengeluarkan single terbaru. Bener. yang tadi juga sudah dinyanyikan oleh Eltasya. Judulnya adalah Terpatri. Terpatri. Ini Bener. single ketiga. single ketiga. Berarti single pertama dan keduanya Itu dirilisin tahun 2021, awal pandemi, terus yang kedua 2023. judulnya yang pertama Di Mana Aku Rindu dan Sampai Hati. Sampai Hati, dan ini Terpatri, Terpatri. ya. Single ketiga. Dan nggak berasa nih single kamu udah 3. Mungkin nanti kamu mau bikin apa di kedepannya, mini album? Insya Allah pasti pengen bikin mini album Mini atau album. single dan album ya, Iya. bisa aja Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi anyway sobat musik ya, kita akan berbincang-bincang dengan Eltasya lebih jauh lagi karena kita akan mengulik-ngulik nih Eltasya seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Eltasya ini sobat musik ya, mungkin banyak yang udah tahu juga, tapi ada yang belum tahu nih sobat musik kalau Eltasya ini adalah jebolan ajang pencarian bakat ya. Bener. Kamu itu dulu aku lihat di Indonesian Idol ya. Bener Kak. Jadi Eltasya ini struggle nih 2 kali ikutan Idol ya. Bener Itu sih, Idol Kak. angkatannya Maria. Iya, beneran, Marion Jola, Brisa Jodi. After itu setahun Ikut kemudian lagi. ikut lagi angkatan Lyodra ya. Dua-duanya sampai eliminasi. Eliminasi 3, benar. Dua-duanya tuh Yang pertama 2, yang terakhir 3. di Elim 2 dan Elim 3 ya kan. Bener. Coba ceritain dong pengalamannya di Idol seperti apa. Pengalaman di Idol sebenarnya sebelum Idol tuh Tasya udah sempet beberapa kali ikut yang lain juga Kak. ada apa Jadi aja? kayak pernah ikut Indonesia Mencari Bakat, Rising Star, The Voice, Dula Cilip. Kayak setiap tahun tuh Tasya ikutin Semuanya ya, memang jadi, berambisi banget jadi Bener, seorang penyanyi. pengen Jadi banget. ada ajang pencarian bakat, kamu ikutin semuanya dan Bener, akhirnya yang Kak. terakhir tuh di Idol itu ya. Iya, Nah, bener. kalau yang di sebelum-sebelumnya tuh ikutan ajang pencarian bakat memang keinginan diri sendiri atau didorong oleh orang tua? Yang pastinya keinginan sendiri ya Kak. Tapi emang dari dulu tuh dari kecil disupport lah juga sama mama dan papa. Terus di situ mulai ikut festival di antar kota gitu lah. Dan akhirnya mulai beraniin diri ikut ajang pencarian bakat. Jadi dari situ kayak aduh aku kan bisa nyanyi, kenapa nggak nyoba ya gitu. Akhirnya dari situ sampai kayak sekarang. Dan pengalaman di Idol kayak paling seru ya. Apalagi waktu Idol di 2 tahun itu kan idol-idol yang Bener. Suaranya bagus-bagus semuanya. Iya, bener-bener yang semuanya pada keluar talenta-talenta baru setelah Idol break berapa lama, berapa season, terus akhirnya muncul lagi di season yang baru. Bener. Dan kamu ikutan di situ. Gimana ngelihat persaingan-persaingan para kontestan waktu itu? Sebenarnya kayak apa ya, ngelihatnya pasti semuanya bagus-bagus, apalagi kayak misalnya latihan atau kayak ngumpul tuh pasti udah nyanyi aja tuh sesama pesertanya, udah kayak mulai berbaur, udah temenan, ada bahkan yang udah Tasya kenal juga sebelumnya, jadi pasti kayak deg-degan banget ya Kak kalau ikut-ikut kayak gitu tuh. Udah nyangka belum ini kayak bakal dia pemenangnya gitu? Sempet nebak-nebak lah, pasti kayak dulu suaranya bagus banget, kayak dia masuk deh gitu, atau kayak teman Tasya sendiri kan Tasya juga deket dari lama ya sama Lyodra, jadi emang kayak udah lali, udah gitu kayak lu aja yang menang gitu ya. Abang kan Lyodra kan udah menang di kancah internasional Iya, gitu ya. bener. Nah, tapi pas akhirnya kamu tereliminasi, tidak masuk ke babak berikutnya, pasti kecewa tuh ada kan? Ada. Tapi justru di situ kamu membuktikan bahwa ada jalan lain di luar Idol ya. Bener, jadi kayak Tasya tuh juga salah satu orang yang nggak mau pantang nyerah juga sih Kak. Mulai dari dulu Tasya ikut festivalan, terus ikut ajang pencarian bakat, terus kayak mulai tren 2020-2021 tuh kan kayak banyak orang yang udah mulai cover-cover lagu ya Kak. Disitulah mulai Tasya kayak coba gitu cover-cover 15 detik di Instagram, dulu masih segitu kan. Akhirnya orang-orang tuh pada ini coba deh Kak bikin fullnya di YouTube. Di situ juga kayak di YouTube gitu kan, belum pernah bikin. Akhirnya ya udah di situ bikin, nyoba-nyoba, ternyata alhamdulillah banyak yang suka. Responnya Di bagus ya. situlah Dari situ mulai berawal dari cover-cover musik ya kan. Lagu pertama yang kamu cover apa? Despacito. Despacito. Coba dikit dong Del. Aduh, Tasya lupa lagi. Iya. Kamu mau borrow my direction.
So thankful for that is that a blessing, yes. Itu berawal dari Despacito itu. Itu kan pakai bahasa Spanyol ya waktu itu. Berawal dari Despacito itu orang notice kamu nih akhirnya setelah benar. dari Idol, Benar, terus akhirnya benar. cover-cover lagu, terus di-upload ke Instagram dan akhirnya ke YouTube. Viewers terbanyak cover lagu lagu apa? Yang setelah udah rame atau belum? Atau awal-awal? Awal-awal lagu apa dulu? Nah setelah Despacito tuh Tasya sempat vakum. Itu udah lama banget karena masih sekolah. Nah sebenarnya Tasya udah bikin YouTube nih di 2017 di Despacito itu. Tapi Tasya nggak main lagi. Di situ akhirnya Tasya mulai aktifnya itu di tahun 2000 setelah Idol 2021. Nah itu Tasya coverin lagu You Are The Reason. You Are The Reason itu dan langsung Itu, banyak iya, viewersnya. Itu udah mulai kayak ternyata banyak yang seneng lah gitu di lagu ini. Dan viewers terbanyak lagu apa? Sekarang sih kayaknya Love Story deh. Love Story itu ya. Bener. Nah, terus akhirnya setelah dari Idol itu ada kesempatan untuk mendapatkan label Bener. yang dipercaya untuk membuat single. Itu cerita gimana sampai ke label? Waktu itu tuh karena cover-cover lagu, terus ada yang kenalin Tasya juga, pas juga yang punya label lagi ada di kota Tasya di Medan. Akhirnya Tasya ketemu lah sama beliau. Akhirnya di situ mulai Tasya ternyata label tuh kayak gini, itu tuh bikin lagu sendiri ya, gitu-gitu. Akhirnya Tasya mulai ngerti lah gitu sedikit gitu kan tentang industri musik yang sebenarnya gitu ya. Dan memang Tasya juga suka nyiptain lagu juga. Kalau aku ciptain lagu sih Tasya belum kan, jadi masih kayak sering nyanyi, dengerin lagu gitu-gitu. Nah disitulah mulai Tasya masuk ke label. Nah, pertama kali masuk label itu berarti langsung ngeluarin single pertama itu yang tadi judulnya adalah Di Mana Aku Rindu. Di Mana Aku Rindu itu tahun 2021 itu ya gitu. Terus respon para orang-orang terdekat kamu gimana? Terutama orang tua, keluarga dan juga fans tentunya kan, followers kamu gimana tuh pas kamu ngeluarin single? Pastinya seneng lah, mama papa juga seneng karena kayak nggak nyangka sih kak, awalnya kayak ya udah cover lagu, terus kayak pada seneng dengerin YouTube, terus excited bikin lagu sendiri dong gitu akhirnya ternyata Tasya bisa punya lagu sendiri ya, ternyata rasanya kayak gini gitu. Dan akhirnya nggak kerasa ini udah single ketiga ya. Bener, Terpatri. alhamdulillah. Nah kalau dari lagu pertama yang tadi yang hanya Yang Di Mana Aku Rindu, Di Mana Aku Rindu sama Sampai Hati. Sampai Hati dan ini Terpatri itu ciptaan siapa aja tuh? Kalau Di Mana Aku Rindu itu ciptaan Kak Pika Iskandar. Yang kedua itu ciptaan Tasya sama salah satu teman Tasya juga. Atau akhirnya kamu nyiptain lagu juga akhirnya kan? Tasya Tuh, belajar bikin belajar. lagu. Yang ketiga ini ciptaan dari Kak LDR namanya Kak Dewangga, Kak Trakas gitu. Dan ini genrenya kan kamu nih semua tipe yang musiknya sama ya? Iya, pop Mellow gitu, pop sedih-sedih gitu ya. Nah kamu sendiri punya inspirasi nggak sih, punya idola nggak sih? Kan kita kadang-kadang kalau mau ngelakuin sesuatu gitu, bernyanyi, berakting itu pasti punya panutan gitu kan. Bener. Kamu siapa idola kamu di Indonesia, di luar negeri gitu? Kalau Tasya sih sebenarnya nggak punya yang suka banget Yang gitu ya. ngefans banget gitu, edik gitu Tasya enggak ya? Enggak terlalu, tapi Tasya banyak suka dengerin penyanyi-penyanyi luar sih sebenarnya, kayak Adele gitu, kayak Olivia Rodrigo. Ya gitu sih, lebih Itu- kayak ya yang sama Itu gitu inspirasi kayak Tasya. kamu ya, jadi kamu kiblatnya ke mereka gitu ya. Bener. Dan sampai akhirnya sekarang di single ketiga itu juga perjalanan nggak mudah ya, banyak Bener. lika-liku Bener ya. sekali. Terus ada nggak sih misalkan kritikan-kritikan yang membangun gitu untuk perjalanan karir kamu gitu? Tasya kayaknya masih ini deh, masih ini. Ada nggak sih yang gitu Tasya? Untuk negatif sih enggak ya kak, lebih ke masukan yang positif sih dari teman-teman, bahkan dari teman-teman musisi juga, lebih kayak ngasih ide-ide gitu. Tasya tuh cocok kayak gini ya, coba deh kita bikin kayak gini gitu-gitu. Karena kan penyanyi-penyanyi kita di Indonesia ini tentunya yang penyanyi muda yang berhijab tuh jarang ya. Selain ada Fatin, Jebolan X Factor gitu kan, ada lagi Tasya sekarang nih yang menghiasi belantika musik tanah air. Kan pastinya kalau memang penampilannya berhijab tuh identik dengan musik-musik religi gitu kan, Benar. dikatakan seperti itu. Nah Iya, Tasya iya, sendiri cara untuk membantah atau merubah stigma seperti itu seperti apa sih dengan karakternya Tasya gitu? Menurut Tasya hijab tuh bukan jadi penghalang ya kak untuk berkarir, untuk berkarya. Jadi kayaknya bukan jadi satu hal yang harus dipatokin nih. Kalau berhijab tuh bawanya lagu religi atau yang muslimah atau gimana gitu. Tapi ya tetap sesuai syariat, dan Tasya juga melakukan hal positif. Jadi ya gak ada salahnya gitu. Kita mengeksplor bakat. Betul, lewat diekspor suara. terus bakat dan suaranya ya. Sepositif juga nih sobat musik nih, Tasya juga kemarin tentunya baru mendapatkan prestasi ya. Ini ada satu prestasi dari Tasya, yaitu kamu menjadi juara di kompetisi PUBG ya. Iya benar Itu kak. kompetisi untuk bernyanyi
Itu tuh jadi ada Meng-cover juga ya? Iya, cover song contest gitu sih Oh ya, namanya. cover song contest dan juga di situ kamu berkesempatan bertemu dengan Alan Alan Walker. Walker. Seru ya, kita lihat ini ada artikelnya mengenai Altasia yang menjuarai juara song On My Way. Song On My Way ya. Oke. Ini dia. Check it out. Mana nih artikelnya? Kita bacakan, ada artikel dari Tasya. Ini kapan sih Tasya? Waktu tahun 2020 sih Kak, 2020-2021. Berarti setelah Idol juga ya? Setelah Idol berkesempatan untuk ini Idol, menang di situ. Itu ada berapa kontestan banyak? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Berarti kamu mewakili Indonesia. Iya, cuma satu pemenangnya, cuma Tasya Kak. Cuma kamu cuma Tasya dong. Jadi pesertanya dari seluruh dunia. Kompetisinya di Indonesia. Kompetisinya online. Online. Dari website gitu. Oh, oke. Jadi Dan pemenangnya semuanya bisa ikutan. semua bisa ikutan dan pemenangnya itu bisa berkolaborasi dengan Alan Walker. Bisa ketemu. Sebenarnya Tasya nggak nyangka sih kalau hadiahnya tuh bakal ketemu dia, karena kan ini emang diadakan sama PUBG Mobile yang berkolaborasi sama Alan Walker. Nah, akhirnya Tasya ikutan nih nge-coverin lagunya. Terus Cover lagunya Alan Walker. yang Oke. kerja sama PUBG Mobile. Nah, pada saat itu tuh ternyata yang bisa voting itu cuma pemain PUBG doang. Oh, Nah. jadi para gamers di sini tuh memvoting Altasia Tasya. dan juga mungkin covernya juga salah satu yang terbaik juga ya. Bener, tapi yang bikin kaget itu sebenarnya kemarin tuh ada 5 besar gitu Kak. Jadi bukan cuma cover nyanyi, ada yang kayak drum, ada yang bikin kreatif mungkin, ada yang musik. It's all about music lah ya. Bener. Dan tentunya juaranya itu cuma satu, Cuma yaitu satu. kamu Tapi ya. Tasya nggak nyangka karena yang Tasya pikirin tuh ya udah nih paling di voting Tasya tuh nggak lebih besar dari yang nomor 1, dan ternyata itu yang bukan berdasarkan voting tapi dipilih langsung sama Alan Walker. Wow, sudah bisa kita lihat Gitu. artikelnya? Ini dia artikelnya Sobat Musik ya, tentang Altasia yang menjuarai kemarin di PUBG Competition ya. Perjalanan Altasia Natasha dari cover lagu di YouTube hingga bertemu Alan Walker berkat PUBG Mobile ya. Congratulations. Ini juga salah satu prestasi anak bangsa Altasia Natasha yang tentunya itu tadi yang seperti diceritakan banyak peserta yang ikutan di seluruh dunia karena ini online. Dan waktu itu kesempatan bertemu Alan Walker-nya di mana? Di Jerman. Kamu ke Jerman akhirnya. Seru banget ya. Terus di sana kamu berkolaborasi dengan dia juga. Di sana Tasya meet up, ngobrol, nonton konsernya, terus Tasya nonton PUBG Mobile-nya juga, pertandingannya, dan Tasya jalan-jalan di Jerman. Asik sekali ya. Seru banget. Nah itu bener. awal kamu ikutan kompetisi itu tahu dari mana? Karena Tasya sebelumnya udah nge-coverin lagunya, jadi itu belum banyak yang coverin Kak. Tasya tuh kan emang kayak, aduh ini lagunya enak nih, Tasya coverin terus Tasya ubah pakai bahasa Indonesia lagunya. Terus Tasya udah bikin klipnya juga pakai PUBG Mobile, klipnya PUBG Mobile. Itu kayak udah lengkap, nggak tahu ya Kak, kayak udah direncanain gitu Iya. ya. Padahal nggak tahu Kayaknya jalannya mulus aja gitu ya, menuju ke situ menuju ya. ke situ. Dan Tasya tuh udah tinggal masukin video Tasya aja ke webnya gitu yang udah Tasya upload di YouTube. Ternyata banyak orang yang suka nih dengerin cover Tasya, tiba-tiba dapat notif, Kak coba ikutin ini, ikutan gitu-gitu, kayak bikin ada kompetisinya nih gitu. Akhirnya Tasya ikutan. Nah, Dan di situ. menang lah di situ ya. Oke. Nah, terus Tasya, dari semua kompetisi-kompetisi yang udah kamu ikutin gitu kan, semuanya gitu kan, memang yang paling terakhir itu kan di Indonesian Idol, tapi vibes-nya semua sama. Apanya tuh Kak? Vibes-nya gitu, ambience-nya gitu. Setiap kompetisi kayak The Voice, IMB, Idol, apa beda-beda gitu? Apa ada deg-degan yang berbeda gitu? Beda sih Kak, pasti. Kalau misalnya The Voice itu kan kayak kita nyanyi di belakang juri, di belakangnya juri, ya kita nggak dilihat gitu, tapi cuma dengerin suaranya. Itu juga deg-degan banget sih, kira-kira ini karakternya gimana gitu ya. Terus kalau misalnya Rising Star juga ya deg-degan juga, beda gitu kan suasananya, apalagi Idol gitu yang banyak tahap-tahapnya gitu, yang ada golden tiketnya gitu. Itu seru sih. Seru ya. Nah, seseru juga kayak Tasya tadi kan nyiptain lagu kedua yang berjudul Sampai Hati. Sampai Hati, itu full ciptaan dari kamu dan teman kamu ya. bener. Terinspirasi dari apa lagu itu? Lagunya itu tuh
kayak kemarin tuh lagi bikin musik. Jadi Tasya tuh bagian musik sih Kak sebenarnya, bukan yang nulis. Jadi Tasya yang bikin musiknya. Jadi Tasya yang cari nadanya segala macam. Terus akhirnya ketemu nih sama lagunya, udah jadi bagannya. Akhirnya dikasihin lirik. Nah, liriknya itu ternyata masuk sama musiknya. Akhirnya jadilah Sampai Hati itu. Coba nyanyiin dikit dong, Sampai Hati ya, ciptaan kamu dan teman kamu siapa namanya? Kak Jericho. Hai Jericho, ya ini lagu ciptaan kalian berdua yang akan dibawakan di Music for Us. Yeay, Sampai Hati. Hati. Yes, Tasya, Natasha. Check this out. Sampai hatimu ingkari, sampai hati hianati aku yang lama kamu cintai. Bila memang hanya dia yang jadikanmu sempurna, biar aku yang beranjak pergi. Cukup sampai di sini. Terenyuh sekali ya, Sampai Hati. Sampai Hati ya lagunya gitu. Itu apa? Ngena banget. Ada pengalaman pribadi nggak di situ? Gak ada sih. Jangan sampai ya, jangan. Tasya ini sampai. umur berapa sih? Tebak Kakak berapa? 20, 19, 21. Oh, emang iya terlihat Iya. seperti itu. Berapa sekarang? Tasya mau 25. Oh, udah mau 25. Iya. Ih, imut-imut banget ya. Oh, Insya Allah. Berarti tidak terlihat ya? Gitu. Tapi berarti pengalaman punya pacar gitu. Itu ini ya. Sudah ya. That's why kalau nyanyi tuh pakai feel Pakai banget, hati pakai ya. hati banget gitu. Ini sedikit melenceng dari pertanyaan musik ya. Baik. Pengalaman tersakit apa yang telah dialami selama Apa ya? Sama memiliki pasangan gitu, kalau pacaran gitu. Kalau yang sekarang, Ini ya, lagi punya pacar berarti ya? Lagi punya pacar. Apa tuh? Baik-baik aja sih Kak, nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah berantem atau gimana-mana. Mungkin ini masa lalu kali ya. Aduh kan jadi bahas masa lalu gini. Jadi masuk ya ke lagu Tasya Iya, ya yang ketiga ya. benar. Apa ya, mungkin karena dulu tuh masih sekolah, masih kayak ya masih anak-anak lah Kak, masih pikirannya kayak belum dewasa. Jadi ya itu kayak masih egois, sama-sama egois, terus masih belum bisa paham lah kondisi ini. Aku mau nyanyi loh, aku mau kejar mimpi loh kayak gitu. Oh, masih ada apa namanya? Ya masih seperti Masih overprotective gitu ya, yang masih masih- posesif gitu ya. masih zaman-zaman Kalau yang sekolah. sekarang berarti udah menerima apa adanya, udah saling mengerti. Sudah mengerti. Musisi juga. Enggak musisi. Oh, yang penting mengerti kamu gitu ya. mengerti. Nah, kalau lagu yang terbaru ini Terpatri ini ceritanya tentang apa nih? Terpatri itu sebenarnya itu kan bahasa kiasan ya Kak. Artinya itu terlekat. Jadi itu kayak kenangan sih sebenarnya, kenangan yang udah terlekat erat di hati kita yang susah dilupainya. Jadi kayak bukan tentang orangnya sih, lebih ke kenangannya. Lebih ke momen-momennya Iya. gitu ya. Orangnya hempas baik is okay, Iya, itu. tapi masih terlekat itu momen-momennya di saat mungkin kayak kalau misalkan lihat Lagi di jalan ini nih. daerah apa, kayak inget dia deh. Iya. Ini dulu pernah ada momen di sini misalkan. Bisa lagi makan ini Iya, gitu. makan ini gitu. Ayo bener-bener Iya kan, relate terus ya. kayak apalagi kayak parfum nih, kecium, aduh jadi Ini kayak wanginya dia nih gitu ya dulu gitu kan. Bukan berarti nggak bisa move on ya, bener, tapi memang itu ya wajar adanya selalu terlekat gitu ya. Benar, jadi kayak udah di dalam hati yang nggak bisa lupa aja gitu kan. Nggak bisa kalau kayak lupa. gitu. Tapi dari lagu single pertama, kedua, ketiga ini nyambung nggak sih ceritanya atau beda-beda? Beda-beda. Tapi kurang lebih ceritanya sama tentang Patah cinta, hati ya, patah hati, galau-galau gitu ya. Bener. Next lagu-lagu kamu ke depannya udah ada lagu-lagu yang akan dirilis? Sudah ada gambaran sepertinya, tapi ya nanti aja deh dikasih taunya ya. Harus dengerin nanti. Harus dengerin nanti ya. Berarti tiap tahun produktif dong nyiptain lagu, ngeluarin single ya? Insya Allah, ini karena Tasya juga lagi proses baru rilis, tapi tetap bakal ada nextnya lagi sih. Nextnya lagi ke depannya ya, yang pastinya. Oke, nah kita akan tantang Tasya di sini untuk menciptakan lagu karena kita punya segmen namanya Cilandak, cipta lagu mendadak. Oke, Cilandak ya, bukan Citos, Cilandak Town Square, bukan ya. Tapi ini Cilandaknya cipta lagu mendadak. Kita akan tantang kamu sebagai seorang musisi, jiwa musisinya di sini untuk menciptakan lagu mendadak. Kalau misalkan ada kata, aku sebutkan kata ini, kamu sebutkan, kamu bikin lagunya gitu ya. Kata-katanya aku pikirkan dulu ya. Buat Tasya, Cilandak cipta lagu mendadak ya. Karena berhubung di luar hujan,
dan suasananya mendung, syahdu. Oke. Coba ciptakan lagu dari kata-kata mendung. Aduh. Hujan ya. Hujan aja ya. Hujan ya. Coba. Hujan gerimis aja. Hujan, coba kata. Yang pertama hujan. Ini ada bebas. Bebas. Misalnya kata awal atau apa gitu. Bebas, awalnya akhirnya bebas. Sebenarnya ada kata-kata hujannya. Oke. Boleh sebait, boleh dua bait, terserah Tasya. Ya. Asal ada kata hujannya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Hujannya hari ini tak pernah ku sangka kau datang tak berharap bersamaku saat ini. Ku tunggu kau di rumah tapi tak ada kabar, jadinya ku sedih. Bisa ya. Bisa. Nggak mau bagus ya, bagus. Ini bisa ya. Agak-agak nadanya. Oke, kata kedua. Aduh, udah berapa nih kita nih? Aku mau kasih kamu 10 kata. 10 guys, baik. Kita Nggak, mikir, tiga ya. Iya, satu albumnya. Kata kedua ya, cipta lagu mendadak, sepatu deh coba, Ya sepatu. Allah, Ada sepatu, kata sepatunya. apa Kan ada Ini lucu sih jatuhnya ya kalau lucu. sepatu. Coba bisa nggak sepatu gitu? Coba dipikirkan. Karena ada penyanyi Tulus dulu ya, Oke, ada lagu sepatu. sepatu Kamu ya. juga bisa pasti bikin sepatu ya. Oke, ini dia Natasha dengan sepatu Cilandak, cipta lagu mendadak. Sepasang sepatu ku gambarkan aku dan kamu. Sepasang sepatu aku gambarkan kamu dan aku. Itu dia ya. Yang ketiga, ini tadi aku ngambil dari istilah yang lagu Terpatri, itu kan ada terlekat ya. Kalau kita lekat, melekat, itu pasti ada yang namanya mantan. Aduh, iya. Nah, coba. Dari tadi hujan ke sepatu, Tiba-tiba sekarang ke mantan. tuh kan ya. Ini benar-benar roller coaster banget ya, nggak nyambung tapi harus disambung-sambungin. Kamu pasti bisa bikin lagu dengan kata mantan ya. Iya. Tiba-tiba mantan ya. Oke, ini dia Natasha Cilandak, cipta lagu mendadak dengan mantan. Oke. Hanya kau yang ada di pikiranku, hanya dia yang pernah menjadi mantanku. Oke lah, seperti itu. Itu dia tadi mantan ya. Nggak kepikiran ya. Tapi tepuk tangan dong untuk Tasya dong ya. Oke, Tasya, kedepannya kamu mau ngapain lagi sih di Belantika Musik Indonesia gitu kan? Punya single udah, pasti pengen punya album, ini album gitu-gitu kan. Nah, karena ini juga debut kamu juga kan di beberapa tahun ke belakang ini juga baru ngeluarin single. Harapan kamu pengen ngapain lagi sih di dunia musik ini? Harapan Tasya yang pastinya bisa punya EP, punya album, bisa kolaborasi sama artis-artis yang Tasya pengen, musisi-musisi yang keren-keren, bisa punya konser di mana-mana juga, terus bisa, iya sih itu sih kayak lebih punya konser, bisa nyanyi di mana-mana juga, dan karyanya bisa disayangi, dicintai sama orang banyak. Amin. Ngomongin kolaborasi, kamu berharap pengen berkolaborasi duet bersama siapa musisi tanah air? Siapa ya? Banyak sih. Tapi kayak Tasya pengen sama Teh Ocha juga, Tasya pengen sama Mas Yofi juga pengen. Terus iya sih sama Kak Alfiraf juga pengen gitu-gitu. Banyak ya musisi-musisi. Tapi memang timbre suara kayak kamu gini kan memang syahdu menyayat hati gitu ya. Pas pertama Tasya muncul, ada nggak sih Tasya misalkan dibilang ini tipe-tipenya udah kayak Raisa gitu suara-suaranya kayak terus kayak kamu juga kan di angkatan kamu ada Tiara gitu-gitu kan, yang lembut-lembut gitu suaranya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Banyaknya tuh lebih kayak mungkin karena berhijab jadi mirip kayak Kak Fatin gitu-gitu sih, sering banget sih dibilang kayak gitu. Bahkan sempat ada yang salah juga, salah orang ini Kak Fatin ya gitu. Tapi ya sejauh ini bisa lah sih sekarang dibedain juga gitu Kak. Tasya udah punya karakter sendiri gitu ya. Bener. Nah kalau misalkan
tadi duet gitu kan sama musisi penyanyi ada Teh Ocha gitu. Kalau untuk musisi pria gitu selain Yovie Widianto penyanyi deh berduet gitu. Mau sama siapa? Kamu suka sama siapa sih di Indonesia ini? Harus di Indonesia ya? Mm-mm. Siapa ya kalau penyanyi? Kalau penyanyi cowok gitu, kayak misalkan Tiara kan sama Arsy Widianto gitu kan, gitu. Aduh, Tasya nggak kepikiran lagi. Tiba-tiba nanti ada tawaran mendadak Tiba-tiba, gitu. tiba-tiba Tasya nih duet sama ini gitu, siap gak sih gitu? Pastinya pengen sih, cuman kayak belum kepikiran sih siapa. Belum kepikiran siapa. Kalau di artis luar ada? Artis luar, Tasya pengen sama Alan Walker dulu sih kak. Alan Walker, karena kemarin udah sempat ketemu juga Ketemu, ya. terus kayak pengen dibuatin lagu, bisa punya lagu bareng gitu sih. Dari dulu pengen gitu. Oh itu memang salah satu mimpi kamu juga, bucket list kamu pengen bersama Bener. Alan Walker gitu ya. Nah untuk lagu-lagu berikutnya, kan ini lagu-lagu kamu nih melo-melo gitu. Ada nggak sih lagu-lagu yang upbeat ceria gitu nanti ke depannya? Soon. Coming soon ada Sudah ya? ada gambaran sih, cuman ya tungguin aja deh. Tungguin aja ya. Harus ditungguin. Pokoknya masih banyak kejutan-kejutan dari El Tasya ya. Benar sekali. Kalau misalkan apa namanya? Untuk sekarang ini berarti kesibukan kamu masih show, Iya, off bener. air, promo Off air, gitu. promo, iya, bener. Kuliah udah selesai. Jadi Tasya emang fokus di karir sih. Fokus di Kak. karir sekarang ya gitu. Bener. Bersama pasanganmu udah berapa lama? Waduh, ini kok tiba-tiba boom gitu ya Maklum presenter pertanyaannya. gosip kan. presenter gosip yang infal ke program musik gitu. Sudah hampir, udah lama sih kak. Oh, udah Hampir lama 4 berpacaran? tahun. Udah bertahun lah. Kan dia juga support gitu. Ada nggak sih lagu nanti yang mungkin berhubungan dengan pacarmu gitu? Sempat kepikiran sih, kayaknya ada sih nanti ya. Bikinnya menjadi lagu ya. Panjang prosesnya. Dia lagi nonton tuh mungkin, hai sama Aduh. dong, halo gitu. Halo Mayan. Siapa namanya? Mayan nama panggilannya sih, panggilan Tasya. Mayan. Tapi nama asli bukan itu. Iya, Mayan ya, yang di sana lagi nonton gitu ya. Iya nanti jangan lupa dengerin ya. Dengerin Dan jangan ya. lupa nonton lah nanti sampai habis. Itu berarti salah satu support system kamu juga sekarang ya. Support system. Benar. Kalau kamu dalam menjalin hubungan gitu, love language itu seperti apa sih, Tasya? Word affirmation sih kalau Tasya. Emang anak zaman sekarang banget ya. Iya, jadi kayak lu semangat nih gitu jadinya kalau dikasih kata-kata yang bikin semangat gitu kayak ya sih ngebangun aja sih menurut. Menyemangati gitu. Bener. Nah, terus kayak misalnya Tasya berarti kan dari Medan nih hijrah ke Jakarta ya kan. Berarti fokus di Jakarta sudah berapa lama? Udah 5 tahun kak. Semenjak Idol itu. Oke. 2021 Tasya ke Jakarta ngerantau. Jadi memang udah pengen fokus di sini. Terus orang tua di sana juga support, mendukung gitu kan. Terus kalau bentuk support mereka selain kasih sayang, dukungan doa, apalagi nih yang biasanya mereka berikan untuk Tasya? Pokoknya tuh mereka tuh selalu ngeplay lagu Tasya. Mau ada Tasyanya, mau di tempat mana pasti dia kayak request lagunya Tasya. Terus di mobil kayak berkali-kali Tasya denger tuh pasti ngeplaynya lagu Tasya kayak gitu-gitu, lucu sih kak. Jadi kayak ada di speaker pasti ngeplaynya lagu Tasya. Gitu. Baik, Tasya ini berapa bersaudara sih? Tasya tuh 4 bersaudara. Kamu anak? Tasya anak pertama. Oh, jadi adik-adik di sana. Adik Tasya yang kedua di Jakarta. Terus yang kembar, yang ketiga keempat itu kembar. Jadi di Medan masih Di mana? sekolah. Ini adik kamu yang kedua tinggal sama kamu di Jakarta? Enggak, pisah Oh, kita. pisah. Soalnya dia udah berkeluarga duluan. Oh, cowok? Cewek. Oh, cewek juga. Oh, gitu. Seru ya gitu. Seru. Jadi kita ngerantau tuh berdua kak ke Jakarta. Tapi emang kayaknya jalan dia udah duluan sih. Yang di dunia musik cuma Tasya doang? Sebenarnya dia juga musik. Oh. Terus akhirnya dia menikah gitu. Jadi kayak udahlah. Tapi maksudnya satu keluarga itu pada bisa nyanyi atau bisa bermusik semuanya? Mama papa suka, papa suka nyanyi, emang bisa nyanyi juga. Cuman bukan yang penyanyi ya, itu cuma suka nyanyi hobi gitu. Akhirnya nurun kayaknya ke anaknya dan ke adik Tasya. Teman-teman di Medan gimana, masih sering komunikasi nggak? Masih sering keep in touch nggak teman-teman di Medan? Masih sering kalau balik ke Medan tuh pasti semua kayak misalnya tuh 2 minggu nih di Medan. Waktunya tuh pasti nanti satu ketemu yang ini, ketemu yang ini gitu. Tapi keluarga juga gitu. Ajang reuni kumpul-kumpul ya gitu. Tapi seru gitu kan, kayak udah lama gak ketemu. Nah, berarti lagu Terpatri ini kan baru rilis berapa waktu yang lalu gitu kan. Responnya dari fans kamu seperti apa sih? Yang pastinya seneng, karena Tasya sempet kayak ngasih jeda waktu untuk rilis ya kak. Kayak dari 2023, terus Tasya baru rilis di 2025. Nah dari situlah kayak orang-orang excited, akhirnya ngeluarin single baru lagi, rilis single baru gitu-gitu. Dan akhirnya bisa produktif lagi kayak gitu.
dengan judul Terpatri ini ya gitu. Jadi kamu di setiap project single-single ini melibatkan beberapa musisi kan pastinya kan. Bener, Kak. Nah, kamu tentunya nanti kedepannya pengen kerjasama lagi sama musisi-musisi hebat, siapa lagi mungkin pencipta lagunya, arrangernya. Pastinya pengen, cuman kayak di satu momen tuh ada kayak yang Tasya bilang tadi ke kakak, Tasya pengen kayak bisa kolaborasi sama Mas Shaffi, bisa Belum tersampai tuh ya, belum itu tersampaian jadi ya. kayak pengen yang musisi-musisi gitu sih, jadi yang diiringin kayak gitu. Oh, Bisa ya. kolaborasi. Semoga terwujud ya. Amin pastinya. Tadi kan kita udah dengerin single keduanya tadi yang judulnya Sampai Hati. Sampai Hati. Single pertama dong yang Di Mana Aku Rindu. Di Mana Aku Rindu. Sebelum kita closing Oke. Music for Us hari ini, aku mau dengarkan single pertamanya El Tasya Natasha. Ini single pertama ya. Judulnya adalah Di Mana Aku Rindu. Di Mana Aku Rindu. Coba boleh kita bawakan ya. Silahkan. Jangan kau bertanya padaku soal cinta, kan ku jawab sejujurnya, untukmu ku masih setia. Jika bukan kita ditakdirkan mencinta, biarkan ku hidup tanpa cinta lagi. Yeay, Tasya Natasha. Tasya, satu pertanyaan terakhir sebelum closing. Apa yang kamu sampaikan buat para viewers atau para fans kamu di luar sana yang nonton? Yang Silakan. pastinya sobat musik harus dengerin lagunya Tasya. Mungkin single 1, single 2, single 3. Yang pastinya terbaru juga harus dengerin. Judulnya Terpatri. Udah bisa kalian dengerin di semua digital streaming platform. Kalian bisa dengerin di Spotify, di YouTube. Udah ada music videonya juga. Pokoknya semoga kalian suka sama karya-karya Tasya. Dan jangan lupa dengerin terus. Yes, sobat musik, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Music for Us hari ini. Jangan lupa terus saksikan Music for Us setiap hari Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Seru Channel Transvision, channel 333 Transvision ya, dan juga di aplikasi Cupu masih bisa ya. Cuma buat kamu download, kamu juga download ya aplikasi Cupmu, cuma buat Cupmu. kamu. Jadi nontonnya anywhere, everywhere, itu lewat aplikasi aja ya. Dan juga tentunya jangan lupa follow Instagram kita di Seru Channel ID. Kalau gitu, El Tasya, thank you so much for coming terima ya kasih, Kak. di Music for Us. Sukses buat karir kamu ke depannya. Amin. Dan kita tunggu karya-karya berikutnya, single-single berikutnya dari El Tasya Natasha. Richard Ricardo pamit undur diri, bye-bye. See you di episode berikutnya Music for Us. Sobat musik, bye-bye. El Tasya Natasha. Terpatri, jangan lupa dengerin ya. Dengerin.